Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahira Salsabila Diva, BP 211054-2010 dari kelas IE2 Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang relevansi sejarah pemikiran ekonomi klasik. Aliran klasik ini dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste, John Stuart Mill, dan lain-lain. Nah, pada tugas kali ini saya akan membahas tentang relevansi pemikiran Jean Baptiste dalam ekonomi dunia terutama di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Jean Baptiste ini. Jean Baptiste adalah seorang ekonom dan pebisnis Prancis. Pemikirannya beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan, perdagangan bebas, dan pembatasan bisnis. Ia dikenal sebagai penggagas hukum Say yang dinamakan sesuai namanya. Jean Baptiste terkenal dengan hukum pasar Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Secara alami, maksudnya bahwa naiknya pendapatan suatu negara bukan ditentukan banyaknya jumlah uang beredar, tetapi berapa produksi barang dan jasa yang dilakukan. Jean Baptiste menjelaskan tentang yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri. Maka dari itu produksi barang dan jasa harus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga pendapatan juga meningkat. Terjadinya permintaan bukan disebabkan karena uang, tetapi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Penawaran akan suatu barang dan jasa akan terjadi jika permintaan barang dan jasa juga tinggi, sehingga pendapatan suatu negara juga akan tinggi dan uang atau modal akan bermanfaat. Alasan C mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendiri karena ia terinspirasi oleh doktrin merkantilis mengenai uang dalam bentuk emas dan perak, serta terjadinya keseimbangan pasar karena terjadinya perdagangan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, saya kurang paham tentang teori merkantilis tentang kelangkaan uang. Ia mengatakan bahwa terjadinya permintaan bukan hanya kekurangan uang tetapi karena adanya penawaran barang dan jasa sehingga terjadi permintaan akan uang hanya digunakan sebagai alat ukur saja. Jadi, kontribusi C yang paling besar pada mazhab klasik adalah setiap penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya atau dikenal dengan supply creates its own demand. Pendapat ini sering disebut dengan Say's Law. Pemikiran C yang relevan dengan perekonomian di Indonesia adalah: pertama, berkembangnya jiwa entrepreneur di kalangan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Karena dengan banyaknya entrepreneur akan membuat lapangan kerja baru sehingga pengangguran akan dikurangi. Kurikulum pendidikan di Indonesia pun membuat materi yang akan menunjang munculnya entrepreneur muda di Indonesia. Kurikulum tersebut dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, pasar lebih tahu akan kebutuhannya. Artinya bahwa ketika terjadi penurunan dalam perekonomian, yang pertama kali turun adalah produksi dahulu konsumsi. Dan ketika ekonomi pulih, pemulihan itu adalah karena produksi meningkat, kemudian baru diikuti oleh peningkatan konsumsi. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan melakukan ekspansi pasar, seperti ekspor maupun ekspansi pasar di dalam negeri sendiri. Selanjutnya, adanya program pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia. Program ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas di masa yang akan datang, sehingga Indonesia memiliki generasi yang tangguh yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Baiklah, sekian pemaparan materi saya yang berkaitan dengan relevansi pemikiran Jean-Baptiste terhadap perekonomian dunia terutama di Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.